Shalom, 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 shalom. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali para pemirsa setia Menara Doa Online, baik yang mengikuti siaran langsung maupun siaran ulang. Hari ini hari Sabtu akhir pekan. Biar kita terus berdoa dan besok kita boleh beribadah di gereja kita dengan sukacita, dengan rasa bangga dan ucapan syukur. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah Menara Doa pada siang hari ini. Bapa kami yang baik, Roh Kudus, terima kasih terus bekerja, bantu kami karena Engkau Roh penolong. Kami lemah, kami tidak mampu, kami sering kilaf, kami sering tergesa-gesa, kami sering menuruti kehendak kami. Itu sebabnya kami sangat memerlukan Kau Roh Kudus untuk membantu kami, sehingga kami tetap ada penguasaan diri, kesabaran, kesucian, dan berbagai hal dari buah-buah roh. Tuhan Yesus, sertai para pemirsa, tuntun mereka juga sama seperti Engkau menuntun kami. Segala sesuatu yang terjadi kami mohon campur tangan-Mu, rekayasamu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami mulai menara doa siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Anak cucu kita tumbuh kembang diberkati Tuhan. Tidak ada yang terkena pergaulan buruk, semuanya dapat sekolah kuliah dengan baik, dan saudara-saudaraku dilindungi Tuhan dari semua cobaan yang jahat, sehingga kau dapat bekerja dengan tenang, hidup berumah tangga dengan baik. Puji nama Tuhan. Siang hari ini saya ditemani oleh Pastor Yuel, dan saya mempersilakan Pastor Yuel untuk menempati posisinya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita berikan hati kita, pikiran kita, sehingga di situ Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita secara sempurna dan ajaib. Mari kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kami menyembah Tuhan Yesus. Kami memuliakan nama Yesus. Akan selalu sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. katakan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin, amin. Ku yakin Tuhan melindungi.
kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi di dalam hidup kita. Mari kita percaya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami mendapat kedamaian, kami mendapat sukacita yang datang daripada Tuhan. Sampai jam Dan biar pada siang hari ini Tuhan kami percaya Engkau pasti melawat setiap kami ya Bapa. Engkau melawat setiap kami, Engkau menjaga setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak akan mampu, tanpa Tuhan kami tidak akan dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami mungkin masih banyak kekurangan, mungkin masih banyak kelemahan, tapi biar Engkau sendiri yang akan menyempurnakan segala pujian penyembahan kami. Terimalah segenap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Memberkati untuk Engkau setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dengan setia, dengan tekun terus mengikuti ibadah menara doa online seperti pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Kau memberkati jemaat-jemaat Tuhan dengan berkat-berkat yang komplit, berkat-berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, sehingga Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang bergereja di AGCC maupun mereka yang tidak bergereja di AGCC, mereka boleh melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami adalah pencipta alam semesta, Tuhan yang maha kuasa. Semua Tuhan dapat Kau lakukan sebab Engkau Tuhan yang maha besar, maha mulia dan maha kuasa. Dan biar setiap kami mengecap segala kebaikan Tuhan, setiap kami boleh dengan tenang menghadapi setiap masalah pergumulan kami, dan bahkan kami boleh keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan setiap pujian penyembahan kami siang hari ini, dan biarlah pujian penyembahan kami siang hari ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus gereja-Mu akan semakin maju, gereja-Mu akan semakin berkembang. Banyak jiwa-jiwa berdatangan dari timur, utara, selatan. Semuanya Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa memenuhi bangku-bangku yang masih kosong, sehingga Tuhan gereja-Mu boleh melihat kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan lakukan segala perkara-perkara ajaib di tengah-tengah setiap kami, karena itulah kerinduan kami ketika kami beribadah, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami meninggikan Tuhan di gereja-Mu. Kami percaya sesuatu yang besar pasti akan terjadi di gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya gereja-Mu pasti akan maju, akan berkembang. Terima kasih buat LED yang boleh terpasang, terima kasih buat lighting yang terpasang, dan kami masih membutuhkan banyak hal seperti sound system yang perlu di-upgrade, seperti kamera yang perlu di-upgrade, seperti juga jalan di lapangan Tuhan yang perlu kami perbaiki, yang perlu kami perindah sehingga lebih layak, untuk lebih menarik, lebih bagus. Kami percaya Engkau yang akan menyiapkan segala keperluan kami, karena kami tahu kami bukan menyiapkan proyeknya manusia, tapi ini adalah proyek Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan setiap keperluan gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami dengar firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan kita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, dan setiap kita yang percaya sama-sama berkata amin. Haleluya. Sebentar ada pengaturan kamera, saudaraku, harap
sabar menunggu sejenak. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di Injil Yohanes pasal 7, 8, dan 9. Injil Yohanes pasal 7, 8, dan 9. Saya bersyukur bahwa Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes ini karena hubungan kedekatannya dengan Tuhan Yesus, sehingga dia menerima pengertian-pengertian yang lebih dalam dibanding dengan murid-murid yang lain. Dibanding dengan ketiga Injil Matius, Markus, Lukas yang lebih menyoroti Tuhan Yesus bergerak, menyembuhkan, mengusir setan, membuat mukjizat. Justru Yohanes tidak terlalu menekankan di hal-hal tersebut. Rasul Yohanes justru banyak mencatat apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Siapa dia sebenarnya. Dan itu semua dicatat, dialog, pertentangan dengan para penentangnya, semua ditulis dengan terperinci. Sehingga apabila kita membaca Injil Yohanes, kita bisa mengerti siapa ini Yesus sebenarnya. Dan itu luar biasa. Ya, kita bersyukur melalui Injil Yohanes ini kita bisa mengenal siapa Tuhan. Lebih dari sekedar Tuhan yang membuat mukjizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hubungan kita dengan Tuhan yang akrab, itu Tuhan akan memberikan pewahyuan-pewahyuan yang lebih. Sama seperti Yohanes sebagai rasul yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, dia mendapat pewahyuan yang lebih dibanding dengan teman-temannya, murid-murid yang lain. Saudaraku, hari ini saya tertarik di kisah yang tidak asing lagi, Yohanes pasal 8, di mana ayat yang pertama dan seterusnya menceritakan tentang seorang perempuan yang tertangkap basah tatkala melakukan perzinahan. Dan ini adalah satu kesempatan bagi musuh-musuh Tuhan Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, untuk memojokkan Tuhan Yesus, menjebak Tuhan Yesus dengan satu pertanyaan. Menurut hukum Taurat, wanita yang tertangkap basah sedang melakukan perzinahan harus dilempari batu. Nah, menurut Tuhan Yesus bagaimana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan kita itu Tuhan. Itu sebabnya tetap bisa menjawab tanpa tidak berimbang. Tetap adil, tetap berimbang. Ya, orang kalau tidak punya hikmat bisa menjawab sekena-kenanya, tapi tidak adil. Tetapi Yesus tetap menjawab dengan adil, dan jawabannya itu tidak diduga-duga. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Sekali lagi dengar, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Yesus setuju barang siapa ketangkap basah sedang berzina harus dilempari batu. Yesus setuju. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Orang Farisi, ahli Taurat berpikir Yesus pasti meniadakan hukum Taurat. Kemudian Yesus mengatakan maafkan dia. Kita harus mengasihi, kita harus mengampuni dia. Sehingga tatkala Yesus mengungkapkan itu, orang Farisi mengatakan, nah kamu meniadakan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu datang dari Bapak Yahweh. Berarti kamu sesat. Dan hebatnya Yesus tidak mengatakan demikian. Yesus setuju yang berbuat dosa harus dilempari dengan batu. Cuma Yesus memberikan pewahyuan, pengertian yang lebih. Di sini loh hebatnya, saudara ya. Jadi membaca hukum Taurat itu tidak letterlek, tapi ada pengertian yang lebih yang tidak pernah terpikir oleh para ahli Taurat, orang Farisi. Yesus mengatakan betul, silakan lempar.
Cuma syaratnya yang melempar pertama itu yang tidak berdosa. Yang tidak pernah berbuat dosa itu boleh melempar. Nah, ini juga hukum Taurat, tapi jarang diungkapkan. Saudaraku, bagaimana mungkin yang menghakimi itu juga sama-sama berbuat dosa? Kan tidak adil. Menghakimi orang berdosa harus yang tidak berdosa. Jadi Yesus mengatakan silakan yang tidak pernah berdosa lempar lebih dulu. Yang dosanya paling banyak lempar paling akhir. Dan ternyata tidak ada yang berani melempar. Mereka mengatakan hukum Taurat harus digenapi, harus dilaksanakan. Ternyata mereka sendiri tidak melakukan hukum Taurat. Aneh. Mereka yang mendesak Yesus, ayo katakan, ayo bagaimana? Ini harus, hukum Taurat harus dilakukan. Tatkala Yesus mengatakan, ayo lakukan. Cuma yang tidak berdosa melempar lebih dulu. Justru mereka tidak melakukan hukum Taurat. Mereka tidak melempar, aneh kan? Nah, dari situlah pewahyuan itu luar biasa. Tuhan ingin menerangkan kepada kita. Yang boleh menghakimi itu hanya Tuhan. Penghakiman itu haknya Tuhan. Nah, kalau sementara pemerintah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghukum orang jahat, itu karena setiap pemerintah itu berasal dari Tuhan. Pemerintah itu hamba Tuhan dalam hal untuk membalaskan dosa dan kejahatan. Jadi kalau pemerintah diberi legitimasi untuk menghukum orang yang berbuat dosa. Tetapi kita secara pribadi, kita tidak punya hak untuk menuduh, menghukum seseorang. Karena kita tidak diberi legitimasi. Kita harus mengampuni, kita harus memaafkan. Bahkan Tuhan Yesus yang tidak berdosa, yang boleh melempar lebih dulu. Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan orang berdosa. Karena dia berkata, tidak adakah seorang yang melempar engkau? Harusnya Tuhan Yesus yang melempar lebih dulu. Karena di pasal sebelumnya, Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antara kalian yang bisa menunjukkan aku berbuat dosa? Tidak ada yang berani menjawab. Yesus menantang. Bapakmu itu iblis karena kamu ingin membunuh aku. Kamu ingin membunuh aku tidak berbuat dosa. Siapa yang bisa menunjukkan aku berbuat dosa? Mengapa aku harus dibunuh? Nah, dengan kata lain, Yesus tidak berbuat dosa, Yesus yang berhak melempar. Tetapi Yesus mengambil rupa orang berdosa. Pergilah, aku pun tidak menghukum kamu. Artinya Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu, yang berhak melempar itu, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan kita manusia yang berdosa sehingga dia tidak menggunakan haknya untuk melempar, menghakimi, menghukum wanita yang berdosa. Betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita sangat-sangat luar biasa. Dia mau, saudaraku, melepaskan haknya yang seharusnya dia boleh menghakimi. Tapi dia tidak menghakimi. Karena apa? Karena Yesus pernah mengajarkan saat penghakiman itu akhir zaman. Kalau lalang dan gandum tumbuh bersama-sama, lalang akan dicabut, dibakar. Tuhan Yesus bilang jangan. Biarkan tumbuh sama-sama sampai waktu panen, sampai akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kita tidak boleh menghakimi dan menghukum. Dia juga mempraktekkannya sampai nanti akhir zaman saat waktu penghukuman tiba. Mari kita meniru hidup Tuhan Yesus sehingga kita menjadi orang-orang yang seharusnya berhak. Kita belajar untuk tidak menggunakan hak. Kita yang tinggi belajar menyetarakan dengan orang yang paling rendah. Kita yang mungkin suci, kita bisa memahami keadaan orang berdosa. Kita yang kaya, kita belajar memahami bagaimana orang yang kekurangan. Kita yang mungkin bukan orang tahanan, bukan orang terpidana. Kita belajar mengerti
bagaimana rasanya kalau terpidana, bagaimana rasanya kalau dihukum. Ini pelajaran yang dalam. Melalui peristiwa ini ada banyak makna yang tersembunyi, yang kalau kita renungkan itu sangat luar biasa. Biarlah rema Tuhan hari ini membuat kita ingin meniru seperti Yesus. Walaupun dia tidak berdosa, dia berhak menghukum, dia tidak menghukum. Karena dia ingin menyetarakan dirinya dengan orang-orang berdosa sama seperti manusia pada umumnya. Kiranya kerendahan hati Yesus ini mengilhami kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya akan tutup dengan doa berkat. Kiranya teladan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita mampu menggerakkan hati kita, mampu menggetarkan hati kita, sehingga kita ingin mencontoh, meniru apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, dan kita semakin mengagumi pribadinya. Kembali beraktivitas, terimalah berkat kerendahan hati dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa hari Senin. Tuhan memberkati. Bye-bye.